Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya Silva Septika Sari dengan NIM SSI 2023036679. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan Project Internet of Things atau IoT yang berjudul Deteksi Kebocoran Gas menggunakan ESP8266 dan sensor MQ2. Proyek ini merupakan implementasi teknologi IoT yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dengan mendeteksi kebocoran gas secara otomatis. Dalam pengembangannya, saya dan teman-teman saya menggunakan metode SDLC Waterfall. Sehingga setiap proses mulai dari analisis hingga pemeliharaan dilakukan secara bertahap dan sistematis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek ini, yaitu kebocoran gas LPG merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kebakaran maupun ledakan, baik di lingkungan rumah tangga maupun industri. Masalahnya, kebocoran gas seringkali tidak langsung disadari oleh penggunanya. Ketika bau gas mulai tercium, terkadang konsentrasi gas di udara sudah cukup tinggi sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan. Oleh karena itu, diperlukannya sebuah sistem yang mampu melakukan deteksi secara otomatis sebelum kondisi menjadi lebih berbahaya. Pada proyek ini, digunakan sensor MQ2 sebagai pendeteksi gas dan ESP8266 sebagai microcontroller yang mengolah data dari sensor. Tujuan dari proyek ini adalah mendeteksi kebocoran gas sejak dini, memberikan alarm secara otomatis melalui LED dan buzzer, serta membantu mengurangi risiko kebakaran. Setelah mengetahui latar belakang dan tujuan proyek, langkah selanjutnya adalah menentukan metode pengembangan sistem yang digunakan. Dalam pengembangan proyek ini, saya dan teman-teman saya menggunakan metode SDLC dengan model waterfall. Model waterfall merupakan metode pengembangan sistem yang dilakukan secara berurutan. Artinya, setiap tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melakukan ke tahap berikutnya. Tahapan tersebut terdiri dari analisis, yaitu menganalisis kebutuhan sistem, desain, yaitu membuat rancangan sistem, implementation, yaitu membangun sistem sesuai rancangan, testing, yaitu menguji apakah sistem bekerja dengan baik, deployment, yaitu menerapkan sistem agar dapat digunakan, maintenance, yaitu melakukan pemeliharaan agar sistem tetap optimal. Dengan menggunakan metode waterfall, proses pengembangan menjadi lebih terstruktur sehingga setiap tahapan dapat didokumentasikan dengan baik. Setelah mengetahui metode yang digunakan, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan pertama yaitu analisis. Tahap pertama adalah analisis atau analisis kebutuhan. Pada tahapan ini, dilakukan identifikasi mengenai kebutuhan sistem agar alat dapat bekerja sesuai tujuan. Dari sisi input, sistem menerima data dari sensor MQ2 yang berfungsi mendeteksi kebakaran gas di udara. Selanjutnya, pada bagian proses, data tersebut diproses oleh ESP8266. Microcontroller akan membandingkan nilai sensor dengan batas yang telah ditentukan. Kemudian, pada bagian output, apabila kadar gas melebihi batas aman, maka sistem akan mengaktifkan LED dan buzzer sebagai alarm. Selain itu, pada tahap analisis juga ditentukan kebutuhan perangkat keras seperti ESP8266, sensor MQ2, LED, buzzer, breadboard, kabel jumper, dan USB. Sedangkan perangkat lunak yang digunakan adalah Arduino IDE, driver CH340, dan library ESP8266. Setelah semua kebutuhan diketahui, tahapan berikutnya adalah membuat rancangan sistem. Tahapan kedua adalah desain atau perancangan sistem. Pada diagram blok terlihat bahwa alur sistem dimulai dari gas yang terdeteksi oleh sensor MQ2. Data hasil pembacaan sensor kemudian dikirimkan ke ESP8266 untuk diproses. Apabila nilai gas melebihi batas yang telah ditentukan, maka ESP8266 akan mengaktifkan LED dan buzzer sebagai indikator bahaya. Sedangkan flowchart menunjukkan logika kerja sistem. Proses dimulai dari pembacaan sensor, kemudian ESP8266 mengecek apakah nilai gas melebihi batas. Jika ya, maka alarm diaktifkan. Jika tidak, maka sistem tetap dalam kondisi normal dan kembali melakukan pembacaan sensor secara terus-menerus. Setelah desain selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah implementasi. Pada tahapan implementasi, dilakukan proses pembangunan sistem sesuai rancangan yang telah dibuat. Langkah pertama adalah melakukan seluruh komponen seperti ESP8266, sensor MQ2, LED, dan buzzer. Selanjutnya dibuat program menggunakan Arduino IDE. Pada potongan program yang ditampilkan dapat dilihat bahwa ketika nilai sensor lebih besar dari 500, maka LED dan buzzer akan menyala. Sebaliknya, jika nilai sensor masih berada di bawah batas, maka LED dan buzzer tetap mati.
Setelah program selesai dibuat, kode diunggah ke ESP8266 dan dilakukan kalibrasi sensor agar hasil pembacaan menjadi lebih akurat. Tahap berikutnya adalah memastikan sistem bekerja dengan baik melalui proses pengujian. Tahap testing dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh komponen bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian dilakukan pada beberapa kondisi. Pertama, ketika tidak terdapat gas, sensor berada pada kondisi normal sehingga LED dan buzzer tetap mati. Kedua, ketika terdapat sedikit gas, sensor mulai mendeteksi peningkatan kadar gas namun alarm belum aktif. Ketiga, ketika kadar gas berada pada tingkat berbahaya, LED buzzer langsung menyala sebagai tanda adanya kebocoran. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem berhasil bekerja sesuai kebutuhan. Setelah sistem berhasil diuji, tahapan berikutnya adalah deployment dan maintenance. Deployment dan maintenance. Tahapan deployment merupakan proses penerapan sistem pada lingkungan nyata. Sistem ini dapat dipasang di berbagai tempat seperti rumah, dapur, gudang, penyimpanan LPG, laboratorium, maupun industri yang menggunakan gas. Selanjutnya, terdapat tahapan yaitu maintenance atau pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan dengan membersihkan sensor secara berkala, melakukan kalibrasi ulang, memastikan seluruh kabel masih terhubung dengan baik, melakukan pembaharuan program jika diperlukan, dan mengganti sensor apabila mengalami kerusakan. Tapi ini penting agar sistem tetap bekerja secara optimal dalam jangka panjang. Selanjutnya, hasil proyek. Berdasarkan seluruh tahapan yang telah dilakukan, proyek ini berhasil mencapai tujuan yang telah direncanakan. Sensor MQ2 mampu membaca adanya kebocoran gas dengan baik. ESP8266 berhasil mengolah data dari sensor dan mengendalikan LED serta buzzer sebagai alarm. Selain itu, sistem ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu biaya pembuatannya relatif murah, instansi yang mudah respon yang cepat, dan masih dapat dikembangkan menjadi sistem smart home berbasis IoT, misalnya dengan mengirim notifikasi ke smartphone melalui Wi-Fi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. See you